Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perjalanan hidup, tempat di mana setiap luka, perjuangan, penghinaan, dan air mata akan berubah menjadi pelajaran berharga tentang kehidupan. Hari ini, kita akan menyaksikan kisah seorang tukang parkir sederhana bernama Kajun yang diremehkan dan dipermalukan di depan banyak orang. Hingga akhirnya sebuah kenyataan mengejutkan membuat seluruh isi bank terdiam tanpa kata. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir. Karena kisah ini akan mengajarkan bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Pagi itu udara kota masih terasa dingin ketika Kajun melangkahkan kaki pelan menuju sebuah bank besar yang berdiri megah di pusat kota. Langit tampak mendung tipis, sementara suara kendaraan bersahutan di jalan raya yang mulai padat oleh aktivitas orang-orang yang mengejar kesibukan masing-masing. Di tengah keramaian itu, sosok Kajun terlihat begitu sederhana. Ia mengenakan kemeja lusuh berwarna coklat yang bagian lengannya mulai pudar dimakan usia, celana kain hitam yang sedikit longgar, serta sandal usang yang tampak sudah berkali-kali dijahit agar tetap bisa dipakai. Dari kejauhan, tak ada satupun orang yang akan menyangka bahwa pria itu sedang menuju bank terbesar di kota dengan sebuah tujuan yang nantinya membuat banyak orang tercengang. Langkah Kajun terlihat tenang, tetapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada luka lama di sana, ada rasa lelah, namun juga ada keteguhan yang tidak mudah runtuh. Kajun berhenti sejenak di depan pintu kaca bank. Pantulan tubuhnya terlihat samar di permukaan kaca yang mengilap. Ia menatap dirinya sendiri beberapa detik, lalu menarik napas panjang. Sudah terlalu jauh untuk mundur, gumamnya pelan. Tangannya yang kasar perlahan merapikan kerah baju seadanya. Bekas minyak dan debu pekerjaan masih tampak samar di ujung kukunya. Sejak bertahun-tahun hidup sebagai tukang parkir di sebuah minimarket kecil pinggir jalan, tubuh Kajun memang terbiasa dengan panas matahari, asap kendaraan, dan tatapan meremehkan orang-orang yang sering menganggap pekerjaannya rendah. Namun hari itu berbeda. Hari itu Kajun datang bukan untuk bekerja. Ia datang untuk menyelesaikan sesuatu yang selama ini hanya disimpan dalam diam. Pintu bank terbuka otomatis ketika Kajun melangkah masuk. Hembusan udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyentuh wajahnya yang sedikit berkeringat. Lobi bank tampak ramai oleh nasabah berpakaian rapi. Beberapa wanita mengenakan perhiasan mencolok, sementara para pria sibuk berbicara melalui telepon dengan nada serius seolah sedang mengurus bisnis besar. Kehadiran Kajun langsung terasa kontras di tempat itu. Beberapa pasang mata mulai melirik ke arahnya. Ada yang memandang sekilas lalu berbisik pelan kepada rekannya. Ada pula yang menatap dengan ekspresi heran karena melihat seorang pria berpakaian lusuh berdiri canggung di tengah kemewahan lobi bank. Kajun sebenarnya sudah terbiasa dipandang seperti itu. Tatapan rendah, tatapan kasihan, tatapan yang menganggap dirinya tidak pantas berada di tempat mewah. Dulu, semua tatapan itu sering membuat dadanya panas. Harga dirinya terasa diinjak hanya karena pekerjaan yang ia jalani. Tetapi waktu mengubah banyak hal dalam diri Kajun. Bertahun-tahun menghadapi kerasnya hidup, membuatnya belajar bahwa manusia paling kuat bukan yang paling dihormati, melainkan yang mampu tetap berdiri meski terus diremehkan. Ia berjalan perlahan menuju area antrean, sambil menggenggam sebuah tas kecil hitam yang tampak kusam. Tas itu sudah menemaninya bertahun-tahun. Resletingnya sedikit rusak, dan bagian pegangannya mulai mengelupas. Namun, Kajun memegang tas itu dengan hati-hati, seolah benda sederhana itu menyimpan sesuatu yang sangat penting. Seorang satpam yang berjaga di dekat pintu memperhatikan Kajun dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya penuh curiga. "Mau kemana, Pak?" tanyanya datar. Kajun menoleh pelan lalu menjawab sopan, "Saya mau ke bagian pelayanan." Satpam itu mengernyit kecil, masih memandang penampilan Kajun dengan rasa tidak yakin. "Ada perlu?" "Apa?" "Saya mau urus tabungan." Jawaban singkat itu justru membuat satpam semakin heran. Namun ia akhirnya mempersilakan Kajun masuk lebih jauh, walau dengan ekspresi tidak ramah. Kajun berjalan melewati deretan kursi tunggu. Langkahnya pelan, tetapi mantap. Ia mencoba mengabaikan suara-suara kecil yang terdengar samar dari beberapa nasabah. Kayaknya salah masuk tempat deh. Itu tukang parkir bukan sih? Ngapain ke bank kayak gini? Bisikan itu terdengar jelas di telinga Kajun.
Meski pelan, kata-kata seperti itu selalu terasa tajam bagi orang yang pernah jatuh miskin. Namun wajah Kajun tetap tenang. Ia memilih diam. Di balik ketenangannya, pikirannya justru melayang jauh ke masa lalu. Masa ketika hidupnya hancur perlahan setelah usaha kecil yang ia bangun bangkrut. Masa ketika orang-orang yang dulu dekat mulai menjauh satu persatu. Hingga akhirnya ia harus menerima kenyataan pahit bekerja sebagai tukang parkir demi bertahan hidup. Tidak mudah bagi Kajun menjalani semua itu. Banyak malam yang ia lewati dengan perut kosong. Banyak penghinaan yang ia telan sendirian. Bahkan, orang yang paling ia cintai pun pernah meninggalkannya karena menganggap dirinya tidak lagi punya masa depan. Namun anehnya, justru dari titik paling rendah itulah Kajun belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan kehidupan sebelumnya. Bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh seberapa mahal pakaiannya, melainkan seberapa kuat ia bertahan ketika hidup mempermalukannya di depan banyak orang. Kajun duduk di kursi tunggu paling pojok sambil menatap lantai marmer mengilap di depannya. Tangannya menggenggam nomor antrean yang baru saja ia ambil. Jemarinya terlihat sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena ada perasaan yang sulit dijelaskan memenuhi dadanya. Hari itu akan menjadi hari yang mengubah banyak hal. Dan tanpa disadari siapapun di dalam lobi bank tersebut, pria sederhana yang sedang duduk diam itu membawa sebuah kenyataan yang sebentar lagi membuat seluruh ruangan terdiam. Dua mantan istri mempermalukan Kajun di depan banyak. Orang Kajun masih duduk diam di kursi tunggu paling pojok lobi bank sambil menggenggam nomor antreannya erat. Suasana pagi semakin ramai. Bunyi langkah sepatu di lantai marmer bercampur dengan suara mesin antrean dan percakapan para nasabah yang sibuk membahas urusan masing-masing. Namun di tengah keramaian itu, Kajun justru terlihat seperti orang asing yang tersesat di tempat mewah. Ia menundukkan kepala pelan, mencoba menghindari tatapan orang-orang yang sejak tadi terus memperhatikannya. Sesekali ia menarik napas panjang untuk menenangkan pikirannya. Sudah bertahun-tahun ia belajar menerima hinaan hidup, tetapi berada di tempat seperti itu tetap membuat luka lama terasa kembali terbuka. Tas hitam kusam di pangkuannya terus digenggam erat. Benda sederhana itu seolah menjadi satu-satunya teman yang mengerti perjalanan hidupnya. Kajun memejamkan mata sesaat, mencoba fokus pada tujuan kedatangannya hari itu. Namun takdir rupanya belum selesai mengujinya. Pintu kaca bank kembali terbuka otomatis. Seorang wanita berpenampilan elegan masuk bersama seorang pria bertubuh besar, dengan pakaian mahal dan jam tangan berkilau di pergelangan tangan. Aroma parfum mahal langsung menyebar ketika keduanya melangkah masuk ke lobi bank. Beberapa pegawai bank langsung menyambut mereka dengan ramah. "Selamat pagi, Bu Rina," sapa salah satu pegawai sambil tersenyum hormat. Kajun yang mendengar, nama itu perlahan mengangkat wajahnya, dan dalam 1 detik, dadanya terasa sesak. Wanita itu adalah Rina, mantan istrinya, orang yang dulu pernah menemaninya dari nol, tetapi juga orang pertama yang pergi ketika hidup Kajun runtuh. Rina tampak jauh berbeda dibanding terakhir kali mereka bertemu. Penampilannya kini sangat mewah. Rambutnya tertata rapi, tas bermerek menggantung di lengannya, dan wajahnya dipenuhi riasan mahal. Tidak ada lagi sosok wanita sederhana yang dulu pernah duduk menemaninya makan di warung kecil pinggir jalan. Kini yang terlihat hanyalah seorang wanita yang menikmati hidup penuh kemewahan. Awalnya Rina belum menyadari keberadaan Kajun. Ia sibuk berbicara sambil tertawa kecil dengan pria di sampingnya. Namun saat matanya tanpa sengaja melihat ke arah kursi pojok, senyumnya perlahan menghilang. Tatapan mereka bertemu. Wajah Rina langsung berubah. Ia tampak terkejut beberapa detik sebelum akhirnya sudut bibirnya membentuk senyum sinis. "Kajun?" ucapnya pelan penuh heran. Kajun terdiam. Pria itu hanya menatap singkat lalu menundukkan wajah kembali. Ia sebenarnya ingin menghindari keributan. Dari dulu, ia tahu Rina selalu suka mempermalukannya saat merasa dirinya lebih tinggi. Namun Rina justru melangkah mendekat. Suara hak sepatunya terdengar nyaring memenuhi lobi bank, hingga beberapa orang mulai memperhatikan arah kedatangannya. "Ya ampun, ternyata benar kamu," katanya sambil tertawa kecil. "Aku sampai hampir nggak percaya." Kajun mengangkat kepala perlahan. "Halo Rina," jawabnya tenang. Rina memandang penampilan Kajun dari atas sampai bawah tanpa berusaha menyembunyikan rasa jijiknya. "Kamu sekarang masih jadi tukang parkir itu?"
Tanyanya terang-terangan. Beberapa orang mulai melirik penasaran. Kajun menarik napas pelan. Masih kerja seperti biasa. Jawaban itu justru membuat Rina tertawa kecil sambil menoleh pada pria di sampingnya. Aku bilang juga apa? Hidup dia nggak akan berubah, katanya sinis. Pria di sebelah Rina ikut tersenyum meremehkan. Ia memandang Kajun seperti melihat seseorang yang tidak pantas diajak bicara. Kajun memilih diam. Tetapi sikap tenangnya malah membuat Rina semakin ingin menjatuhkannya. Ada sesuatu dalam diri wanita itu yang seolah belum puas melihat Kajun hidup sederhana. Seakan-akan kebahagiaannya baru lengkap jika bisa membuat mantan suaminya terlihat hina di depan banyak orang. Kamu ngapain kesini? Tanya Rina lagi. Mau buka rekening 50.000? Beberapa nasabah mulai terdengar menahan tawa. Kajun tetap duduk tenang. Ada urusan. Urusan? Rina mengangkat alis. Di bank ini, nada suaranya penuh ejekan. Ia lalu mendekat sedikit sambil melipat tangan di dada. Kajun, sadar diri dong, katanya pelan namun cukup keras untuk didengar orang sekitar. Tempat kayak gini bukan buat orang yang tiap hari cuma ngatur parkiran motor. Kalimat itu membuat suasana sekitar mulai terasa canggung. Sebagian orang hanya menonton diam, sebagian lagi mulai berbisik pelan sambil memandang Kajun dengan tatapan rendah. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata itu, melainkan kenyataan bahwa wanita yang dulu pernah bersumpah hidup bersama sampai tua kini, berdiri di depannya sambil menghancurkan harga dirinya tanpa rasa kasihan sedikit pun. Kajun sebenarnya ingin pergi saja, tetapi ia menahan dirinya. Ia sadar, hidup terkadang memang sengaja mempertemukan seseorang dengan masa lalunya tepat sebelum sesuatu besar terjadi. Rina lalu mengambil gelas minuman dingin yang sejak tadi dipegangnya. Tatapannya masih penuh hinaan. Aku heran deh, katanya sambil terkekeh kecil. Masih ada ya orang yang nggak malu datang ke bank begini dengan pakaian kayak pengemis. Pria di sampingnya ikut tertawa pelan. Dan sebelum Kajun sempat berkata, apa-apa, Rina tiba-tiba menyiram isi gelas itu ke arah tubuh Kajun. Biur. Air dingin bercampur es langsung membasahi wajah dan kemeja lusuhnya. Suasana lobi bank mendadak hening. Beberapa nasabah terkejut. Seorang pegawai bank sampai berdiri dari kursinya karena tidak menyangka kejadian itu berlangsung di depan banyak orang. Air menetes pelan dari rambut Kajun ke bajunya yang sudah kusam. Tetapi pria itu tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya diam sambil menunduk. Rina tersenyum tipis penuh kemenangan. Nah, sekarang cocok, katanya sinis. Memang tempat kamu itu di luar sana, bukan di dalam bank elit kayak begini. Kalimat itu terasa seperti pisau yang ditancapkan, tepat di harga diri Kajun. Namun anehnya, pria itu tetap tidak marah. Ia perlahan mengusap wajahnya yang basah menggunakan tangan kasar, penuh bekas kerja keras. Tatapannya tenang, meski di dalam dadanya kenangan lama, seperti kembali dipaksa bangkit. Dulu ia pernah menangis mempertahankan rumah tangganya. Dulu ia pernah memohon agar tidak ditinggalkan saat hidupnya jatuh. Tetapi semua itu tidak pernah cukup bagi Rina. Dan hari itu, di tengah lobi bank yang penuh manusia, Kajun akhirnya benar-benar sadar bahwa orang yang pernah paling ia cintai kini bahkan tidak lagi melihatnya sebagai manusia yang pantas dihargai. Suasana lobi bank masih terasa tegang setelah air minuman yang disiramkan Rina membasahi tubuh Kajun. Beberapa nasabah mulai berbisik satu sama lain sambil melirik ke arah pria sederhana itu. Ada yang tampak iba, tetapi lebih banyak yang justru menikmati keributan kecil di pagi hari tersebut seperti sebuah hiburan gratis di tengah kesibukan mereka. Kajun masih duduk diam. Kemeja lusuhnya kini tampak lebih kusut dan basah di bagian dada. Tetesan air jatuh perlahan ke lantai marmer mengilap, meninggalkan bercak kecil yang membuat penampilannya semakin terlihat menyedihkan di mata orang-orang sekitar. Namun wajah Kajun tetap tenang. Ia tidak membalas hinaan, tidak berteriak, tidak juga menunjukkan amarah. Sikap diam itu justru membuat sebagian orang semakin menganggap dirinya lemah. Rina berdiri sambil melipat tangan di dada dengan senyum, tipis penuh kemenangan. Pria kaya di sampingnya tampak santai sambil memainkan ponsel. Seolah apa yang baru saja terjadi bukan sesuatu yang memalukan. Makanya kalau hidup nggak sukses, jangan nekat masuk tempat elit, ucap Rina pelan namun sengaja agar terdengar orang sekitar. Beberapa nasabah tersenyum kecil mendengar ucapan itu. Tak lama kemudian, seorang pegawai wanita dari meja pelayanan berjalan mendekat.
Wajahnya terlihat tidak nyaman, tetapi sorot matanya jelas menunjukkan rasa terganggu melihat Kajun yang basah dan berpakaian lusuh duduk di area lobi. "Maaf, Pak," katanya dengan nada formal. "Kalau tidak ada keperluan penting, mungkin Bapak bisa menunggu di luar dulu." Kajun perlahan mengangkat wajahnya. "Saya sedang menunggu antrean," jawabnya tenang. Pegawai itu tersenyum tipis, namun senyum itu terasa dibuat-buat. "Iya, tapi kondisi Bapak sekarang mengganggu kenyamanan nasabah lain." Kalimat itu membuat dada Kajun terasa sesak. Bukan karena marah, tetapi karena ia tahu jelas maksud sebenarnya. Bukan bajunya yang dianggap mengganggu, melainkan dirinya. Kajun menunduk pelan beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Saya hanya ingin menyelesaikan urusan saya." Pegawai wanita itu tampak mulai kehilangan kesabaran. Ia melirik satpam yang sejak tadi berdiri tak jauh dari sana. "Pak, coba dibantu." "Dulu," katanya pelan. Satpam itu langsung mendekat dengan langkah tegas. Tubuhnya tinggi besar, membuat posisi Kajun yang duduk terlihat semakin kecil. "Bapak dengar kan?" katanya datar. "Kalau nggak ada kepentingan jelas, lebih baik di luar saja." Kajun menggenggam nomor antreannya erat. "Ada kepentingan," jawabnya singkat. Satpam menghela napas kasar. "Bapak mau transaksi apa?" "Memang?" Pertanyaan itu terdengar seperti interogasi. Beberapa orang mulai memperhatikan semakin serius. Bahkan ada nasabah yang sengaja menghentikan percakapannya, hanya untuk melihat apa yang akan terjadi berikutnya. Kajun sebenarnya tahu dirinya sedang dipermalukan perlahan, tetapi ia tetap berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. "Saya mau ke bagian pelayanan rekening." Pegawai wanita tadi tertawa kecil tanpa sadar. "Rekening?" katanya sambil saling pandang dengan rekannya di meja customer service. Nada itu jelas meremehkan. Rina yang masih berdiri di sana ikut menyela sambil tersenyum sinis. "Mungkin mau pinjam uang buat bayar kontrakan." Beberapa orang langsung tertawa pelan. Kajun mendengar semuanya. Setiap kata terasa tajam. Tetapi pengalaman hidup membuatnya paham bahwa terkadang manusia memang lebih mudah menghormati pakaian dibanding menghormati perjuangan seseorang. Satpam itu lalu kembali bicara dengan nada lebih keras. "Pak, bank ini ada aturannya. Jangan bikin keributan." Kajun perlahan berdiri dari kursinya. Tubuhnya tampak lelah, tetapi sorot matanya tetap tenang. "Saya tidak bikin keributan," katanya pelan. "Saya cuma duduk." Jawaban itu membuat satpam terdiam sesaat. Karena memang sejak awal Kajun tidak melakukan apapun selain menerima penghinaan. Namun ego orang-orang di sekitarnya seolah sudah memutuskan bahwa pria lusuh seperti Kajun pasti menjadi sumber masalah. Seorang pegawai pria lain ikut mendekat sambil membawa tablet kerja di tangannya. "Ada masalah apa ini?" tanyanya. Pegawai wanita tadi langsung menjawab cepat. "Ini Pak, orang ini bikin nasabah nggak nyaman." Kajun memandang pegawai pria itu singkat. Ia berharap setidaknya ada seseorang yang mau memperlakukannya secara normal. Namun harapan itu kembali pupus. Pegawai pria tersebut menatap Kajun dari atas sampai bawah sebelum berkata, "Bapak nasabah sini?" Pertanyaan sederhana itu terdengar seperti penghinaan terselubung. Kajun mengangguk kecil. "Iya." "Punya rekening di sini?" "Iya." Pegawai itu tersenyum tipis penuh keraguan. "Boleh saya lihat buku rekening atau kartu ATM-nya?" Nada bicaranya bukan seperti petugas bank kepada nasabah, melainkan seperti seseorang yang sedang memeriksa orang mencurigakan. Kajun perlahan membuka tas hitam kusam miliknya. Gerakannya pelan dan hati-hati. Namun baru saja resleting tas dibuka sedikit, satpam langsung memasang wajah waspada. "Pelan-pelan, Pak," katanya cepat. Ucapan itu membuat beberapa nasabah langsung mundur sedikit. Kajun terdiam beberapa detik. Dalam hati kecilnya terasa perih melihat bagaimana orang-orang memandang dirinya seolah ia ancaman hanya karena pakaian dan pekerjaannya. Padahal sejak kecil ia diajarkan ayahnya bahwa kemiskinan bukan kejahatan. Tetapi dunia nyata ternyata sering memperlakukan orang miskin seperti manusia kelas bawah yang tidak layak dipercaya. Dengan tenang Kajun mengeluarkan sebuah buku tabungan lama yang sampulnya sudah mulai pudar. Sudut-sudutnya tampak usang karena terlalu lama disimpan. Pegawai pria itu menerima buku tersebut dengan ekspresi malas.
Namun saat melihat nama di halaman depan, dahinya sedikit berkerut. Ia membuka beberapa halaman berikutnya dengan cepat, lalu melirik Kajun lagi dengan pandangan aneh. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Tanyanya kali ini dengan nada sedikit berubah. Sebelum Kajun sempat menjawab, Rina langsung tertawa kecil. "Paling isinya cuma ratusan ribu," katanya sambil menyilangkan tangan. Pegawai itu belum bereaksi. Ia masih memandang angka-angka di buku tabungan tersebut sambil terlihat mulai bingung. Tetapi sebelum situasi berubah, pegawai wanita tadi kembali berbisik pelan. "Sudahlah, Pak, suruh saja tunggu di luar." Kalimat itu kembali membuat suasana terasa panas. Kajun perlahan menarik napas panjang. Ia menatap seluruh lobi bank yang sejak tadi memandang rendah dirinya. Tatapan hina, bisikan sinis, hingga perlakuan kasar itu datang bertubi-tubi hanya karena mereka melihatnya sebagai tukang parkir miskin. Dan di tengah semua penghinaan itu, tidak ada satupun yang sadar bahwa pria sederhana yang berdiri dengan baju basah di hadapan mereka sedang menyimpan kenyataan yang sebentar lagi mengubah sikap seluruh isi bank tersebut. Pegawai pria yang memegang buku tabungan Kajun masih berdiri di depan meja pelayanan dengan ekspresi bingung. Tatapannya bolak-balik antara angka di buku tabungan dan penampilan lusuh pria di hadapannya. Namun suasana lobi yang sejak awal sudah dipenuhi prasangka membuat kebingungan itu perlahan berubah menjadi sikap meremehkan seperti yang lain. Sementara itu, Kajun tetap berdiri tenang meski bajunya masih basah akibat siraman minuman dari Rina. Air dingin yang menempel di tubuhnya mulai terasa tidak nyaman, tetapi ia berusaha mengabaikannya. Yang jauh lebih menyakitkan justru tatapan orang-orang di sekelilingnya. Tatapan yang menganggap dirinya hina. Tatapan yang seolah berkata bahwa pria miskin tidak pantas berada di tempat megah seperti bank itu. Pegawai wanita tadi melangkah mendekat sambil berbisik pelan kepada rekannya, namun suara itu masih cukup terdengar. "Hati-hati saja, Pak. Sekarang banyak penipuan, jangan langsung percaya." Ucapan itu membuat beberapa nasabah kembali melirik ke arah Kajun dengan penuh curiga. Seolah-olah pria sederhana itu datang membawa masalah. Kajun mendengar semuanya. Namun ia memilih diam. Pria itu sudah terlalu sering menghadapi penghinaan serupa selama hidupnya. Sejak bekerja sebagai tukang parkir, ia sadar banyak orang menilai manusia hanya dari pakaian dan pekerjaan. Bahkan terkadang orang tidak perlu mengenal siapa dirinya untuk mulai merendahkan. Pegawai pria itu akhirnya menutup buku tabungan Kajun, lalu menyerahkannya kembali dengan gerakan pelan. "Bapak mau transaksi apa sebenarnya?" tanyanya datar. "Saya mau tarik uang," jawab Kajun singkat. "Berapa?" Kajun belum sempat menjawab ketika Rina langsung menyela sambil terkekeh kecil. "Paling juga tarik 100.000 buat makan siang." Pria di samping Rina ikut tertawa pelan. Suasana lobi mulai dipenuhi senyum mengejek. Namun Kajun tidak menoleh, sedikit pun ke arah mantan istrinya. Ia hanya memandang pegawai bank di depannya dengan wajah tenang. "Saya ingin bicara langsung dengan manajer," katanya pelan. Permintaan itu langsung membuat beberapa pegawai saling pandang, sebelum akhirnya terdengar tawa kecil tertahan dari meja customer service. "Dengan manajer," ulang pegawai wanita tadi sambil mengangkat alis. "Nggak salah dengar saya?" celetuk pegawai lain pelan. Kajun mengangguk kecil. "Iya." Pegawai pria itu menghela napas panjang, seolah mulai kehilangan kesabaran. "Pak, manajer itu sibuk. Tidak semua orang bisa langsung bertemu." Nada bicaranya terdengar mulai merendahkan, terang-terangan. Kajun tetap tenang. "Saya hanya ingin menyampaikan urusan saya." "Memangnya urusan penting apa?" tanya pegawai wanita sambil melipat tangan di dada. Pertanyaan itu terdengar seperti sindiran. Kajun sebenarnya tidak suka menjelaskan banyak hal kepada orang asing. Namun situasi membuatnya tidak punya pilihan. "Saya mau tarik uang dalam jumlah besar." Beberapa orang yang mendengar mulai menoleh. Rina langsung tertawa lebih keras. "Jumlah besar?" katanya sambil menatap pria di sebelahnya. "Dengar nggak itu?" Pria tersebut menyeringai kecil. "Mungkin 2 juta sudah dianggap besar." Tawa kecil kembali terdengar di sekitar mereka. Kajun memejamkan mata sesaat. Dalam hati kecilnya ia bertanya-tanya mengapa manusia begitu mudah menghina seseorang hanya karena penampilan luar. Tidak ada yang benar-benar ingin tahu bagaimana perjuangan hidup orang lain.
Tidak ada yang peduli berapa banyak luka yang sudah dilewati seseorang demi bisa tetap berdiri sampai hari ini. Yang mereka lihat hanya baju lusuh, hanya sandal usang, hanya status tukang parkir. Dan itu sudah cukup bagi mereka untuk menganggap Kajun tidak berharga. Pegawai pria tadi kembali bicara dengan nada lebih tegas. "Pak, kalau memang mau transaksi, silakan antre biasa saja. Tidak perlu bertemu manajer." Kajun menggenggam tas hitamnya lebih erat. "Saya memang perlu bertemu manajer." "Kepentingannya?" Kajun menatap pegawai itu beberapa detik sebelum menjawab perlahan. "Karena uang yang akan saya tarik cukup besar." Lagi-lagi suasana menjadi riuh kecil oleh bisikan dan tawa. Rina bahkan sampai menggeleng sambil tersenyum sinis. "Masih aja suka ngarang dari dulu," katanya pelan namun terdengar jelas. Pegawai wanita itu kini benar-benar mulai kesal. "Pak, jangan menghambat antrean kalau cuma bercanda." "Saya tidak bercanda." Jawaban Kajun singkat tetapi tegas. Entah mengapa kalimat sederhana itu membuat pegawai pria tadi kembali membuka buku tabungan Kajun. Ia melihat beberapa halaman lebih teliti, lalu mulai mengetik sesuatu di tabletnya. Ekspresinya perlahan berubah. Dahinya berkerut. Tangannya berhenti bergerak beberapa detik. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, pegawai wanita tadi langsung menyambar buku tabungan tersebut dan melihatnya sekilas. Tak lama kemudian, ia justru tersenyum miring. "Pak, ini buku lama," katanya cepat. "Datanya mungkin sudah tidak aktif." Kalimat itu seperti sengaja diucapkan untuk kembali menjatuhkan Kajun di depan banyak orang. Padahal pegawai pria tadi sebenarnya mulai menyadari ada sesuatu yang tidak biasa pada rekening tersebut. Tetapi tekanan suasana dan rasa gengsi membuat mereka lebih memilih percaya pada penampilan Kajun dibanding fakta di depan mata. Satpam yang sejak tadi berdiri dekat mereka mulai terlihat tidak sabar. "Pak, kalau memang tidak jelas transaksinya, lebih baik di luar dulu saja." Nada suaranya kini jauh lebih keras. Beberapa nasabah mulai mengangguk setuju. Ada yang memandang Kajun dengan rasa jijik. Ada yang mulai merekam diam-diam menggunakan ponsel. Kajun perlahan menatap seluruh ruangan itu. Lobi bank yang dingin mendadak terasa sangat sesak. Tetapi di balik ketenangannya, hatinya sebenarnya sedang mengingat banyak hal. Ia teringat masa ketika dirinya masih berjuang membangun hidup bersama Rina. Masa ketika ia bekerja siang malam tanpa mengeluh demi keluarga kecil mereka. Hingga akhirnya hidup menghancurkannya perlahan dan membuat semua orang pergi saat dirinya jatuh miskin. Dan sekarang, bahkan untuk duduk tenang di bank saja ia dianggap tidak pantas. Kajun lalu menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, pelan namun jelas, "Saya tidak akan pergi sebelum urusan saya selesai." Kalimat itu membuat suasana kembali hening beberapa detik. Tatapan orang-orang mulai berubah kesal. Mereka menganggap Kajun keras kepala, padahal yang sebenarnya terjadi adalah seorang pria yang sudah terlalu sering dihina, akhirnya memilih tetap berdiri, meski seluruh dunia memandang rendah dirinya. Dan tidak ada satupun di dalam lobi bank itu yang sadar bahwa beberapa menit lagi, penghinaan yang mereka lemparkan kepada seorang tukang parkir akan berubah menjadi rasa malu yang tidak mudah mereka lupakan seumur hidup. Lobi bank mulai dipenuhi suasana tidak nyaman setelah perdebatan kecil antara Kajun dan para pegawai bank semakin menarik perhatian banyak orang. Suara bisik-bisik terdengar dari berbagai sudut ruangan. Sebagian nasabah tampak kesal karena antrean, pelayanan terhambat, sementara sebagian lain justru sengaja bertahan hanya untuk melihat bagaimana akhir dari keributan pagi itu. Kajun masih berdiri di depan meja pelayanan dengan tubuh yang sebagian bajunya basah. Kemeja coklat lusuhnya kini menempel di kulit akibat siraman minuman dari Rina beberapa menit sebelumnya. Namun pria itu tetap terlihat tenang, seolah penghinaan yang sejak tadi menghujaninya sudah tidak lagi mampu mengguncang dirinya. Di hadapannya, pegawai pria yang memegang buku tabungan Kajun tampak semakin bingung. Ia beberapa kali melihat layar tablet di tangannya, lalu kembali memandang Kajun dengan ekspresi sulit dijelaskan. Sementara itu, pegawai wanita yang sejak tadi paling keras meremehkan Kajun mulai terlihat tidak sabar. "Pak, kalau memang mau transaksi, bilang saja nominalnya," katanya ketus. "Biar cepat selesai." Nada suaranya terdengar seperti sedang berbicara kepada pengganggu, bukan kepada nasabah. Kajun mengangkat wajah perlahan. Tatapannya tenang.
Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dari sorot matanya. Ada ketegasan yang sejak tadi ia tahan. "Saya mau tarik tunai," katanya pelan. Pegawai wanita itu menghela napas. "Iya, berapa?" Kajun diam sesaat. Suasana lobi terasa semakin sunyi tanpa disadari. Bahkan beberapa orang yang sejak tadi berbicara mulai berhenti dan melirik ke arah mereka. Lalu dengan suara datar tanpa sedikit pun nada pamer, Kajun akhirnya berkata, 10 miliar rupiah. Kalimat itu langsung membuat seluruh suasana membeku. Beberapa detik tidak ada suara sama sekali. Pegawai wanita itu sampai mengernyit karena merasa salah dengar. "Berapa?" tanyanya memastikan. 10 miliar. Kali ini suara Kajun terdengar lebih jelas. Dan seketika, lobi bank mendadak dipenuhi reaksi kaget. "Apa? 10 miliar? Dia serius?" Beberapa nasabah spontan menoleh penuh tidak percaya. Ada yang sampai tertawa karena menganggap Kajun sedang mengada-ada. Bahkan seorang pria paruh baya di kursi tunggu terlihat geleng-geleng kepala sambil tersenyum sinis. Rina yang berdiri tidak jauh dari sana, langsung tertawa paling keras. "Ya ampun Kajun," katanya sambil menutup mulut karena geli. "Kamu makin parah ternyata." Pria di sampingnya ikut menyeringai. Mungkin mimpi semalam belum selesai. Tawa kecil kembali terdengar di beberapa sudut lobi. Namun kali ini Kajun tidak peduli lagi. Ia tetap berdiri tegak sambil memandang pegawai bank di depannya. Pegawai wanita itu kini benar-benar terlihat kesal. "Pak, ini bank, bukan tempat." "Bercanda," ucapnya tajam. "Saya tidak bercanda." Jawaban Kajun singkat, tetapi membuat suasana kembali hening. Pegawai pria yang sejak tadi memegang buku tabungan Kajun mulai terlihat gugup. Ia segera membuka kembali data rekening di tabletnya dengan gerakan lebih cepat. Dahinya mulai dipenuhi keringat kecil, matanya membelalak perlahan, tangannya berhenti mengetik. Ia menelan ludah sebelum melirik Kajun lagi. Ada sesuatu di data rekening itu yang membuat wajahnya berubah pucat, tetapi pegawai wanita tadi belum menyadarinya. Ia masih berdiri dengan ekspresi meremehkan. "Pak, saldo rekening itu ada batasnya. Jangan asal bicara," katanya sambil tersenyum. Sinis, Kajun perlahan mengeluarkan sebuah kartu identitas dari dalam tas hitamnya, lalu meletakkannya di meja pelayanan. "Silakan dicek," ucapnya tenang. Pegawai pria tadi langsung mengambil kartu tersebut dengan tangan sedikit gemetar. Ia mencocokkan data identitas dengan layar di depannya. Dan detik itu juga, napasnya terasa tercekat. Nama, nomor rekening, semua cocok. Ia spontan menatap Kajun lebih lama, seolah tidak percaya pria lusuh di hadapannya benar-benar pemilik rekening dengan jumlah dana fantastis itu. "Pak, ini..." gumamnya pelan. Pegawai wanita di sebelahnya mulai bingung melihat perubahan ekspresi rekannya. "Ada apa?" tanyanya pelan. Namun pegawai pria itu tidak langsung menjawab. Ia kembali melihat layar, lalu melihat Kajun. Kemudian tanpa sadar berdiri lebih tegak. Sikapnya berubah perlahan. Nasabah lain mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rina yang sejak tadi tersenyum penuh hinaan mulai memperhatikan dengan dahi berkerut. "Kenapa?" tanyanya cepat. "Dia bohong kan?" Pegawai pria itu masih terdiam. Tenggorokannya terasa kering. Karena angka yang muncul di layar komputer benar-benar nyata. Bukan jutaan, bukan ratusan juta, tetapi puluhan miliar rupiah. Dan pria yang sejak tadi mereka hina ternyata memang mampu menarik uang 10 miliar tanpa kesulitan sedikit pun. Suasana lobi perlahan berubah mencekam. Tawa mulai hilang. Bisikan-bisikan mengejek mendadak berhenti. Kajun sendiri tetap terlihat tenang. Ia bahkan tidak menunjukkan ekspresi puas sedikit pun. Seolah semua penghinaan tadi tidak penting baginya. Padahal di dalam hati kecilnya ada rasa perih yang sulit dijelaskan. Bukan karena diremehkan, tetapi karena manusia begitu mudah berubah hanya karena melihat angka. Tadi mereka menatapnya seperti sampah, tetapi sekarang tatapan yang sama mulai dipenuhi ketakutan dan rasa malu. Pegawai pria itu akhirnya menarik napas panjang sebelum berkata dengan suara pelan dan gemetar. "Pak, mohon tunggu sebentar. Saya akan panggil manajer sekarang juga." Kalimat itu langsung membuat seluruh isi lobi terdiam total. Rina membelalak. Pegawai wanita di sampingnya perlahan memucat.
Sementara Kajun hanya berdiri tenang dengan wajah datar, seolah semua ini hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang hidup yang selama ini ia jalani sendirian dalam diam. Suasana lobi bank berubah drastis setelah pegawai pria itu meminta agar manajer segera dipanggil. Ketegangan terasa menggantung di udara. Tidak ada lagi tawa mengejek seperti beberapa menit sebelumnya. Orang-orang yang tadi sibuk memandang rendah Kajun kini mulai saling bertukar tatapan bingung. Pegawai wanita yang sejak awal paling keras meremehkan Kajun terlihat pucat. Tangannya yang tadi terlipat angkuh perlahan turun dengan sendirinya. Ia beberapa kali melirik layar tablet rekannya, seolah berharap semua itu hanya kesalahan sistem. Namun ekspresi panik pegawai pria tadi terlalu nyata untuk dibohongi. Sementara itu, Kajun tetap berdiri tenang di depan meja pelayanan. Bajunya masih basah, rambutnya sedikit berantakan, dan sandal usangnya tetap terlihat kontras dengan kemewahan lantai marmer bank tersebut. Tetapi anehnya, kini tidak ada lagi yang berani memandangnya sembarangan. Karena perlahan semua mulai sadar, pria lusuh itu bukan orang biasa. Pegawai pria tadi menelan ludah sebelum kembali memeriksa data di layar dengan lebih teliti. Jemarinya bergerak cepat membuka riwayat rekening Kajun. Semakin lama ia melihat, wajahnya semakin tegang. Jumlah transaksi, nilai investasi, mutasi, rekening. Semua angka di layar terasa tidak masuk akal jika dibandingkan dengan penampilan sederhana pria di hadapannya. Ia bahkan sempat berpikir mungkin sistem bank sedang error. Tetapi setelah dicek berulang kali, hasilnya tetap sama. Nama pemilik rekening itu memang Kajun, pria yang tadi dihina sebagai tukang parkir miskin, pria yang baru saja dipermalukan di depan banyak orang, dan pria yang sekarang berdiri dengan tenang tanpa sedikit pun berusaha membela diri. "Pak," suara pegawai pria itu mulai berubah sopan. "Apakah Bapak sudah membuat janji sebelumnya?" Kajun menggeleng pelan. "Belum." Nada jawabannya tetap sederhana. Namun justru kesederhanaan itu membuat pegawai bank semakin gugup. Karena biasanya orang dengan jumlah dana sebesar itu datang dengan pakaian mahal, mobil mewah, dan pengawalan khusus. Sedangkan Kajun datang sendirian dengan tas usang dan baju basah. Pegawai wanita tadi mulai mendekat pelan ke layar komputer. Saat matanya melihat angka saldo yang terpampang di sana, napasnya langsung tertahan. Matanya membesar, wajahnya memucat seketika. Ini benar, bisiknya pelan. Pegawai pria itu hanya mengangguk kecil tanpa berani bicara keras. Pegawai wanita itu spontan menatap Kajun dengan ekspresi syok bercampur malu. Ingatannya langsung kembali pada semua ucapan kasar yang sejak tadi ia lontarkan. Tentang pengemis, tentang mengganggu nasabah, tentang menyuruh Kajun keluar dari bank. Kini semua kata-kata itu terasa seperti tamparan bagi dirinya sendiri. Di sudut lain lobi, Rina mulai terlihat gelisah. Senyum sinis di wajahnya perlahan hilang digantikan rasa tidak tenang. "Ada apa sebenarnya?" tanyanya cepat. Tidak ada yang menjawab, karena seluruh perhatian kini tertuju pada Kajun. Pria itu berdiri sangat tenang, seolah semua kekacauan ini tidak membuatnya terkejut sedikit pun. Padahal di dalam dadanya, kenangan pahit masa lalu perlahan kembali bermunculan. Dulu, ketika hidupnya jatuh, tidak ada yang percaya dirinya bisa bangkit lagi. Orang-orang hanya melihat kegagalannya. Tidak ada yang tahu bahwa setelah bekerja sebagai tukang parkir, Kajun diam-diam mulai belajar investasi dari buku-buku bekas yang ia beli murah di pasar loak. Ia menghabiskan malam-malam panjang mempelajari bisnis kecil, saham, dan cara mengelola uang meski penghasilannya sangat sedikit. Sedikit demi sedikit hidupnya berubah. Ia menyimpan semua hasil kerja kerasnya diam-diam. Tidak pernah pamer, tidak pernah mencari pengakuan. Karena bagi Kajun, membuktikan diri kepada dunia tidak selalu harus dengan kata-kata. Kadang cukup dengan tetap bertahan ketika semua orang menganggap kita sudah selesai. Tak lama kemudian, pintu ruangan manajer terbuka. Seorang pria parubaya dengan jas rapi berjalan cepat menuju meja pelayanan setelah dipanggil pegawai tadi. "Ada apa ini?" tanyanya serius. Pegawai pria itu langsung berdiri tegak. "Pak, ini nasabah atas nama Bapak Kajun." Manajer tersebut awalnya tampak biasa saja. Namun saat melihat data di layar komputer, ekspresinya langsung berubah. Dahinya berkerut. Ia mendekat lebih dekat. Lalu membaca ulang angka yang muncul di layar dengan mata membelalak. Beberapa detik suasana benar-benar hening.
Manajer itu perlahan mengangkat wajahnya menatap Kajun. Tatapan yang tadi biasa kini berubah penuh kehati-hatian. "Bapak, Kajun?" tanyanya memastikan. Kajun mengangguk, "Pelan." "Iya." Dan detik itu juga, sikap manajer bank berubah total. Ia langsung melangkah mendekat sambil sedikit membungkukkan badan. "Maaf, Pak Kajun," ucapnya cepat. "Mari ikut saya ke ruang VIP." Kalimat itu membuat seluruh isi lobi seperti membeku. Beberapa nasabah langsung saling pandang tidak percaya. Pegawai wanita tadi spontan menundukkan wajah karena malu. Satpam yang sebelumnya hampir mengusir Kajun kini berdiri kaku tanpa suara. Sedangkan Rina, wajahnya mulai kehilangan warna. Ia menatap Kajun dengan mata penuh kebingungan, seolah pikirannya menolak menerima kenyataan di depan mata. "VIP," gumamnya lirih. Manajer bank lalu kembali berbicara dengan nada sangat hormat. "Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi tadi, Pak." Kajun hanya diam. Ia tidak tersenyum, tidak marah, tidak juga menunjukkan rasa bangga. Sikap tenangnya justru membuat suasana semakin menekan, karena semua orang mulai sadar bahwa pria sederhana itu memang benar-benar berbeda. Ia tidak datang untuk mencari perhatian. Ia tidak sedang berpura-pura kaya. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka, orang yang sejak tadi dihina habis-habisan ternyata adalah nasabah dengan saldo fantastis yang mungkin nilainya lebih besar daripada gabungan kekayaan beberapa orang di ruangan tersebut. Kajun perlahan mengambil kembali buku tabungannya dari meja pelayanan. Tangannya bergerak tenang, namun sorot matanya terlihat dalam. Ia memandang sekeliling lobi bank sesaat. Tempat yang tadi penuh hinaan kini berubah menjadi lautan wajah pucat dan rasa malu. Dan di tengah keheningan itu, Kajun akhirnya sadar. Terkadang dunia memang baru mau menghormati seseorang setelah melihat isi rekeningnya, bukan isi perjuangannya. Lobi bank yang sejak tadi ramai oleh suara percakapan kini berubah menjadi sunyi yang terasa menekan. Tidak ada lagi tawa kecil, tidak ada lagi bisikan mengejek, bahkan suara langkah kaki para nasabah seperti ikut melambat setelah identitas Kajun benar-benar terungkap. Semua mata tertuju pada pria sederhana itu. Pria dengan kemeja lusuh yang masih basah. Pria yang beberapa menit lalu hampir diusir dari bank. Dan pria yang kini berdiri tenang setelah manajer bank sendiri datang menyambutnya. Dengan penuh hormat, suasana terasa begitu canggung. Pegawai wanita yang tadi paling keras menghina Kajun berdiri mematung di dekat meja pelayanan. Wajahnya pucat dan bibirnya tampak gemetar kecil. Ia bahkan tidak berani lagi menatap langsung ke arah Kajun. Sementara pegawai pria yang memeriksa rekening Kajun masih memegang tablet dengan tangan dingin berkeringat. Data di layar itu seolah terus menghantui pikirannya. Saldo puluhan miliar, investasi aktif bernilai besar. Transaksi bisnis dengan nominal fantastis. Semua itu milik seorang pria yang mereka kira hanya tukang parkir miskin. Di sudut ruangan, beberapa nasabah mulai saling berbisik pelan. "Serius itu uangnya? Gila, ternyata kaya banget. Tadi dihina habis-habisan. Pantesan manajernya langsung turun." Nada suara mereka kini berubah total. Tidak ada lagi ejekan. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan keterkejutan. Kajun sendiri tetap berdiri dengan wajah tenang. Tatapannya lurus ke depan, seolah suasana heboh di sekelilingnya bukan sesuatu yang penting. Tetapi jauh di dalam hatinya, ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Bukan karena bangga, melainkan karena ia kembali melihat kenyataan pahit tentang cara manusia menilai seseorang. Beberapa menit lalu, orang-orang memandangnya seperti sampah hanya karena pakaiannya lusuh. Sekarang, setelah angka di rekeningnya diketahui, mereka mendadak berubah sopan. Kajun menarik napas perlahan. Kenangan hidupnya kembali berputar di kepalanya seperti potongan film lama. Ia teringat masa ketika dirinya benar-benar tidak punya apa-apa. Saat bekerja dari pagi sampai malam hanya demi makan seadanya. Saat tubuhnya kehujanan di pos parkir kecil tanpa ada yang peduli. Saat dirinya dianggap gagal oleh keluarga, tetangga, bahkan oleh wanita yang paling ia cintai. Tidak ada yang menghormatinya waktu itu, karena dunia lebih mudah menghormati hasil daripada perjuangan. Manajer bank berdiri di samping Kajun sambil terus menjaga sikap hormat. Keringat kecil terlihat di dahinya karena ia sadar kejadian tadi bisa menjadi masalah besar jika sampai diketahui kantor pusat. "Pak Kajun," katanya hati-hati, "kami benar-benar minta maaf atas perlakuan pegawai
Kami. Kajun hanya menoleh singkat lalu mengangguk kecil. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Namun justru ketenangan itu membuat semua orang semakin merasa bersalah. Karena pria yang mereka hina ternyata jauh lebih dewasa daripada mereka yang merasa paling terhormat. Tak jauh dari sana, Rina masih berdiri membeku bersama pria yang sejak tadi menemaninya. Namun kini pria itu terlihat salah tingkah. Wajah percaya dirinya hilang setelah mengetahui siapa Kajun sebenarnya. Sedangkan Rina, dadanya mulai terasa sesak. Tatapannya terus tertuju pada Kajun tanpa berkedip. Pikirannya dipenuhi kebingungan. Ia tidak mengerti bagaimana pria yang dulu dianggap gagal kini memiliki uang sebanyak itu. Semua yang selama ini ia yakini mendadak runtuh dalam sekejap. Dulu Rina meninggalkan Kajun karena percaya hidup bersama pria miskin hanya akan membuatnya sengsara. Ia memilih pergi bersama laki-laki yang terlihat mapan dan punya segalanya. Tetapi, sekarang, mantan suami yang pernah ia hina di depan umum ternyata diam-diam berdiri jauh lebih tinggi dari semua orang di ruangan itu. Rina menelan ludah pelan, tangannya mulai terasa dingin. Ingatan tentang tindakannya beberapa menit lalu mendadak, membuat wajahnya memanas sendiri. Air minuman yang ia siramkan ke tubuh. Kajun, kata-kata hinaan yang ia lontarkan tanpa belas kasihan. Tawa yang ia tunjukkan di depan semua orang. Semuanya kini terasa seperti bumerang yang menghantam dirinya sendiri. Sementara itu, Satpam yang tadi hampir mengusir Kajun kini berdiri sangat kaku di dekat pintu masuk. Ia bahkan tidak berani mengangkat kepala. Dalam benaknya terus terbayang bagaimana tadi ia berbicara kasar kepada seorang nasabah penting bank. Dan yang membuatnya semakin malu, Kajun tidak pernah melawan sedikit pun. Tidak membentak, tidak mengancam, tidak memamerkan kekayaannya. Pria itu hanya diam menerima semua perlakuan buruk dengan tenang. Di tengah keheningan lobi bank, suara mesin pendingin ruangan terdengar samar. Tidak ada satupun orang yang berani berbicara terlalu keras lagi. Semua seperti kehilangan keberanian. Karena kenyataan di depan mata terlalu memalukan untuk diterima. Manajer bank kemudian memberi isyarat kepada salah satu pegawai. "Siapkan ruang. VIP sekarang," katanya cepat. Pegawai itu langsung mengangguk gugup lalu berlari kecil menuju dalam. Sikap para pegawai berubah drastis. Mereka yang tadi memandang rendah kini mulai sibuk menawarkan bantuan. "Pak, silakan duduk dulu. Mau dibuatkan minum, Pak? Apakah ada yang bisa kami bantu?" Perubahan sikap itu terasa sangat jelas, dan Kajun menyadarinya. Ia memandang mereka satu persatu dengan sorot mata tenang. Tidak ada rasa puas di wajahnya, justru ada kesedihan kecil yang sulit dijelaskan. Karena bagi Kajun, penghormatan yang datang setelah melihat uang bukanlah penghormatan yang tulus. Ia lalu menatap lantai marmer yang masih sedikit basah akibat air yang tadi disiramkan kepadanya. Bekas penghinaan itu masih ada, sama seperti luka hidup yang selama ini ia simpan diam-diam. Kajun perlahan mengangkat wajahnya dan memandang seluruh lobi bank yang kini hening total. Lalu dengan suara pelan namun jelas ia berkata, "Ternyata benar." Beberapa orang langsung menoleh tegang. Kajun melanjutkan dengan tatapan dalam, "Orang miskin sering dihina karena penampilannya. Dan orang kaya dihormati bahkan sebelum bicara." Kalimat itu langsung menusuk hati semua orang di ruangan tersebut. Tidak ada yang mampu membantah. Karena hari itu, seluruh isi bank baru saja melihat sendiri betapa mudahnya manusia berubah hanya karena sebuah angka di rekening. Suasana lobi bank masih dipenuhi keheningan panjang setelah ucapan Kajun barusan terdengar jelas di telinga semua orang. Tidak ada lagi yang berani memandang rendah pria sederhana itu. Bahkan beberapa nasabah yang sejak tadi diam-diam merekam kejadian mulai menurunkan ponselnya perlahan karena merasa situasi berubah terlalu memalukan. Kajun berdiri tenang di tengah ruangan dengan pakaian yang masih basah dan kusut. Namun kini penampilannya tidak lagi terlihat hina di mata orang-orang. Entah mengapa justru ketenangan pria itu membuat dirinya tampak jauh lebih berwibawa dibanding siapapun di sana. Sementara itu Rina masih berdiri membeku beberapa langkah. Dari Kajun wajahnya pucat, tatapannya kosong. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka pagi itu, tidak ada lagi kesombongan dalam sorot matanya. Yang tersisa hanyalah rasa takut dan penyesalan. Ia menatap Kajun lama sekali,
seolah baru. Benar-benar melihat siapa mantan suaminya itu setelah bertahun-tahun. Dulu, ketika hidup Kajun jatuh dan usaha mereka bangkrut, Rina hanya melihat seorang pria gagal yang tidak mampu memberinya kehidupan mewah. Ia lelah hidup susah. Lelah melihat Kajun pulang dengan wajah lelah dan tangan kasar penuh debu jalanan. Dan, pada akhirnya, ia memilih pergi. Saat itu Rina merasa keputusan meninggalkan Kajun adalah jalan terbaik untuk masa depannya. Tetapi sekarang, di depan matanya sendiri, pria yang dulu ia anggap tidak punya masa depan, ternyata berdiri sebagai sosok yang jauh lebih besar dari bayangannya. Bukan hanya karena uang, tetapi karena ketenangan dan harga diri yang dimiliki Kajun. Rina perlahan melangkah mendekat hak sepatunya. Yang tadi terdengar penuh percaya diri, kini justru terasa berat dan gemetar. Pria yang sejak tadi bersamanya tampak tidak nyaman lalu mundur pelan, seolah tidak ingin ikut terlibat lagi dalam situasi tersebut. Rina berhenti tepat di depan Kajun. Namun kali ini, ia tidak lagi berani menatap mata pria itu terlalu lama. Kajun, suaranya pelan dan bergetar. Kajun menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu kembali setelah sekian lama. Dan anehnya, tidak ada kebencian di wajah Kajun. Hal itu justru membuat dada Rina terasa semakin sesak. Karena terkadang sikap tenang jauh lebih menyakitkan daripada amarah. Rina menelan ludah. Aku nggak tahu kalau kalimatnya terputus. Ia kehilangan keberanian untuk melanjutkan. Kajun hanya diam mendengarkan, sementara seluruh isi lobi bank memperhatikan mereka tanpa suara. Rina mencoba menarik napas panjang, tetapi rasa malu membuat dadanya terasa sempit. Aku minta maaf, katanya akhirnya lirih. Kata-kata itu terdengar sangat berbeda dari sikap angkuh yang ia tunjukkan sebelumnya. Namun Kajun tetap tenang, ia tidak langsung menjawab. Rina mulai menggenggam tasnya erat karena gugup. Aku keterlaluan. Tadi, lanjutnya pelan. Aku emosi. Aku nggak seharusnya memperlakukan kamu seperti itu. Suara wanita itu mulai melemah. Matanya terlihat berkaca-kaca. Ingatan tentang masa lalu perlahan memenuhi pikirannya. Tentang bagaimana dulu Kajun selalu bekerja, keras tanpa banyak mengeluh. Tentang pria yang rela kehujanan demi membawa pulang uang belanja. Tentang pria yang tetap berusaha tersenyum meski hidup terus menekannya. Dan semua itu dulu justru ia anggap sebagai kelemahan. Rina menundukkan kepala, pelan. Maafin aku, Jun. Kalimat itu membuat suasana lobi semakin sunyi. Pegawai bank yang tadi menghina Kajun kini ikut menunduk malu. Bahkan manajer bank memilih diam karena merasa momen itu terlalu pribadi untuk disela. Kajun memandang Rina beberapa detik. Di dalam hatinya, banyak kenangan lama bermunculan kembali. Ia teringat malam-malam ketika dirinya berjuang mempertahankan rumah tangga mereka sendirian. Saat Rina mulai berubah dingin karena kehidupan mereka tidak lagi nyaman. Saat dirinya memohon agar tidak ditinggalkan. Tetapi waktu itu, Rina memilih pergi tanpa menoleh lagi. Dan hari ini, wanita yang dulu meninggalkannya kini berdiri di depannya sambil meminta maaf. Hidup memang aneh. Kadang orang baru menyadari nilai seseorang setelah kehilangan. Rina perlahan mengangkat wajahnya lagi. Air mata mulai terlihat di sudut matanya. Aku salah menilai kamu, katanya lirih. Aku kira hidup kamu sudah hancur. Aku kira kamu gak akan pernah bangkit lagi. Kajun tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum lelah dari seseorang yang sudah terlalu banyak melewati luka hidup. Tidak semua perjuangan harus diperlihatkan, jawabnya pelan. Kalimat sederhana itu langsung membuat Rina semakin merasa bersalah, karena benar. Selama ini ia hanya melihat hasil luar tanpa pernah tahu perjuangan diam-diam yang dilakukan Kajun Rina, lalu memberanikan diri melangkah sedikit lebih dekat. Kalau suaranya mulai bergetar lagi. Kalau masih ada kesempatan, aku ingin memperbaiki semuanya. Beberapa orang di lobi langsung saling pandang mendengar ucapan itu. Rina menatap Kajun penuh harap. Aku sadar sekarang, nggak semua laki-laki kuat harus terlihat mewah, katanya lirih. Dan mungkin, aku terlalu cepat meninggalkan orang yang sebenarnya paling tulus. Kajun terdiam. Tatapannya perlahan berubah dalam. Bukan karena ia tergoda oleh ucapan Rina, tetapi karena ia sadar satu hal,
Penyesalan memang selalu datang paling akhir. Jika saja dulu Rina mampu bertahan sedikit lebih lama, mungkin semua cerita mereka akan berbeda. Namun hidup tidak pernah berjalan mundur. Kajun lalu menghela napas panjang sambil menatap wanita yang pernah begitu ia cintai itu. Di depan semua orang yang kini terdiam menyaksikan, Kajun akhirnya berkata dengan suara tenang, luka yang paling dalam bukan saat dihina orang lain. Rina menatapnya penuh harap. Kajun melanjutkan pelan. Tapi saat diremehkan oleh orang yang pernah kita perjuangkan mati-matian. Kalimat itu langsung membuat air mata Rina jatuh tanpa mampu ditahan lagi. Dan di tengah lobi bank yang kini benar-benar hening, wanita yang tadi berdiri penuh kesombongan, akhirnya hanya bisa menunduk dalam penyesalan yang terlambat. Air mata Rina masih jatuh perlahan setelah mendengar ucapan Kajun yang menusuk begitu dalam. Wanita itu menundukkan kepala dengan bahu bergetar kecil, seolah seluruh kesombongan yang sejak tadi ia pertahankan runtuh dalam satu waktu. Tidak ada lagi senyum meremehkan di wajahnya. Tidak ada lagi tatapan tinggi hati yang dulu membuat Kajun terasa kecil. Kini yang tersisa hanyalah penyesalan. Sementara itu, seluruh lobi bank masih sunyi tanpa suara. Para pegawai berdiri kaku di tempat masing-masing. Beberapa nasabah yang sejak tadi menonton bahkan tampak ikut menunduk malu karena merasa pernah ikut menghakimi Kajun hanya dari penampilannya. Kajun sendiri tetap berdiri tenang di tengah ruangan. Tubuhnya memang sederhana, bajunya masih basah, sandal usangnya masih terlihat kusam. Tetapi entah mengapa, saat itu sosoknya terasa jauh lebih besar dibanding siapapun di dalam bank tersebut. Manajer bank berdiri beberapa langkah di belakang Kajun sambil terus menunjukkan sikap hormat. Namun Kajun sama sekali tidak terlihat menikmati perubahan perlakuan itu. Karena dalam hati kecilnya, ia tahu semua penghormatan mendadak itu muncul bukan karena dirinya dihargai sebagai manusia, melainkan karena angka di rekeningnya. Kajun memandang sekeliling lobi perlahan, tatapannya jatuh pada satpam yang tadi, hampir mengusirnya. Lalu kepada pegawai wanita yang menghina dirinya di depan banyak orang. Kemudian kepada para nasabah yang sempat tertawa saat ia menyebut angka 10 miliar. Semua kini diam membisu. Tidak ada yang berani menatapnya terlalu lama. Kajun menarik napas panjang. Di dalam dadanya, ada begitu banyak luka hidup yang selama ini ia simpan sendirian. Luka karena kemiskinan, luka karena penghinaan, luka karena ditinggalkan saat sedang jatuh. Namun anehnya, ia tidak merasa ingin membalas siapapun hari itu. Karena hidup sudah cukup mengajarkan satu hal penting kepadanya, bahwa orang yang benar-benar kuat tidak perlu merendahkan orang lain untuk terlihat tinggi. Kajun lalu melangkah pelan ke tengah lobi bank. Semua mata langsung mengikutinya. Bahkan suara pendingin ruangan terasa samar dibanding sunyi yang memenuhi tempat itu. Pria sederhana itu berhenti beberapa langkah dari meja pelayanan. Tatapannya tenang. Lalu ia berkata pelan namun jelas, "Saya kerja jadi tukang parkir bukan karena saya malas." Tidak ada satu pun yang menyela. Kajun melanjutkan, "Saya kerja itu karena saya ingin bertahan hidup dengan cara yang halal." Kalimatnya sederhana, tetapi terasa sangat berat bagi orang-orang yang tadi menghina pekerjaannya. Kajun memandang lantai. Marmer di bawah kakinya sesaat sebelum kembali berbicara. "Selama bertahun-tahun saya dihina karena pakaian saya, karena pekerjaan saya, bahkan karena saya dianggap gagal." Suasana semakin hening. Beberapa pegawai bank mulai menundukkan wajah karena malu. "Saya pernah dianggap tidak punya masa depan," lanjut Kajun. "Pernah dipandang rendah saat tidak punya uang. Pernah dijauhi ketika hidup saya jatuh." Rina perlahan menutup mulutnya sambil menangis tertahan. Karena setiap kalimat itu terasa seperti sedang menggambarkan kesalahan dirinya sendiri. Namun wajah Kajun tetap tenang. Tidak ada dendam. Tidak ada amarah. Yang terdengar hanyalah suara seorang pria yang sudah terlalu lama belajar menerima kerasnya hidup. "Tapi hidup mengajarkan saya satu hal," katanya lagi. "Jangan pernah menghina orang yang sedang berjuang." Kalimat itu membuat beberapa nasabah saling berpandangan malu. Kajun lalu menatap langsung ke arah para pegawai bank. "Hari ini kalian hormati saya karena tahu saldo saya," ucapnya tenang. "Padahal beberapa menit lalu kalian bahkan tidak menganggap saya layak duduk di sini." Pegawai wanita tadi langsung menunduk semakin dalam. Wajahnya merah penuh rasa bersalah.
Satpam di dekat pintu juga tampak kehilangan keberanian untuk mengangkat kepala. Kajun tersenyum tipis. Senyum kecil yang justru terasa menyakitkan bagi orang-orang yang mendengarnya. Kalau hari ini rekening, saya kosong, lanjutnya pelan. Mungkin saya sudah diusir dari bank ini. Tidak ada yang mampu membantah karena semua orang sadar itulah kenyataan yang baru saja terjadi. Kajun lalu mengeluarkan buku tabungannya perlahan dan memegangnya di depan dada. Uang memang bisa membuat orang dihormati, katanya. Tapi uang tidak pernah bisa mengukur siapa yang benar-benar punya hati. Kalimat itu membuat suasana semakin terasa berat. Beberapa nasabah mulai terlihat berkaca-kaca. Mereka tidak menyangka seorang pria yang sejak tadi dipermalukan, justru mampu berbicara setenang itu tanpa kebencian. Kajun kemudian menoleh pelan ke arah Rina. Wanita itu masih menangis diam sambil menundukkan kepala. Tatapan Kajun terlihat dalam, penuh kenangan yang tidak bisa diulang kembali. "Aku nggak marah sama kamu," katanya pelan. Rina perlahan mengangkat wajahnya dengan mata basah. Tapi hidup selalu punya cara menunjukkan siapa yang tulus dan siapa yang hanya datang saat semuanya terlihat indah. Air mata Rina kembali jatuh tanpa mampu ditahan. Kajun lalu menghela napas panjang sebelum akhirnya menatap seluruh isi lobi bank untuk terakhir kali. "Hormati orang bukan karena uangnya," ucapnya tegas namun tetap tenang. "Hormati dia karena perjuangannya. Karena kita nggak pernah tahu seberapa keras seseorang bertahan hidup di balik pakaian sederhananya." Kalimat itu terasa seperti tamparan keras bagi semua orang di ruangan tersebut. Dan tidak ada satupun yang mampu menyangkalnya. Manajer bank yang sejak tadi diam akhirnya berkata pelan, "Kami benar-benar minta maaf, Pak Kajun." Namun Kajun hanya mengangguk kecil. Ia tidak datang ke sana untuk mencari permintaan maaf. Ia juga tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Pria itu hanya ingin menyelesaikan urusannya. Setelah semuanya selesai, Kajun perlahan mengambil tas hitam kusam miliknya. Tas sederhana yang sudah menemaninya melewati masa-masa paling sulit dalam hidup. Lalu tanpa kesombongan sedikit pun, ia melangkah menuju pintu keluar bank. Langkahnya tenang, kepalanya tegak. Dan saat pintu kaca otomatis terbuka di depannya, seluruh isi lobi hanya bisa memandang diam kepergian seorang tukang parkir yang hari itu mengajarkan arti harga diri, perjuangan, dan ketulusan dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup.